676 hanya kamu, 6. Apanya yang merepotkan? Jika kamu ingin bersamanya, aku pasti tidak akan. Sebelum Gu Qingqing menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba menemukan bahwa ada sebuah bayangan yang menutupi kepalanya. Ia mendongak dan melihat Leng Xicheng di depannya, terlihat menghalangi sumber cahaya. Awalnya Leng Xicheng masih berbicara dengan sangat santai, tetapi semakin ia mendengarkan, ia semakin merasa ada yang tidak beres. Mengapa seperti hanya ia sendiri yang sedang pamer di sini, dan Gu Qingqing malah tidak bereaksi sama sekali. Semakin mendengarkannya, ia merasa semakin aneh, hingga mendengar kata-kata terakhirnya, ia baru tiba-tiba marah. Maksud Gu Qingqing adalah, ia bisa pergi menikahi siapapun yang ia suka, dan Gu Qingqing telah siap untuk turun tahta dan memberikan posisinya. Sampai hari ini, Leng Xicheng masih tetap belum mendekati hatinya. Selama ia memiliki niat untuk bercerai, maka Gu Qingqing akan mengangkat tangan dan kakinya untuk menyetujuinya. Tidak akan apa. Apakah seperti masa lalu, aku tidak pulang, dan hanya kembali sebulan sekali. Atau langsung. Leng Xicheng tidak bisa mengucapkan kata bercerai, ia hanya menatap Gu Qingqing dengan mata dingin, melihat Gu Qingqing bahkan tidak bisa berbicara. Leng Xicheng merasa tidak nyaman, tapi Gu Qingqing merasa lebih tidak nyaman darinya. Cintanya selalu seperti mimpi yang tidak bisa tercapai. Ketika Gu Qingqing kira kerja kerasnya akhirnya bisa menyentuh bulan di langit, tapi kemudian ia menyadari bahwa bulan bulat itu hanyalah pemandangan bulan di dalam air. Lakukan saja apapun yang kamu inginkan, Gu Qingqing tidak ingin bekerja keras lagi, karena tidak ada gunanya bekerja keras. Dunia Leng Xicheng tetap tidak bisa membuka pintu untuknya. Meskipun Gu Qingqing bekerja keras, ia juga tidak tahu kapan kerja kerasnya akan terbayar. Lakukan apa yang aku inginkan. Leng tiba-tiba mengangkat suaranya, ia seperti sangat dekat, tapi juga terasa sangat jauh. Leng Xicheng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menanggapinya, dan juga tidak melihatnya, ia hanya merapatkan selimutnya. Leng Xicheng tiba-tiba menekan ke bawah dan memeluknya, kalau begitu aku ingin, kamu melahirkan anak untukku. Leng Xicheng, Gu Qingqing tidak bisa menahannya lagi, ia tiba-tiba bangkit dan mendorongnya menjauh. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin bercerai, aku akan memberikan posisiku sebagai istrimu kepada orang lain tanpa ragu-ragu, dan aku pasti tidak akan mengerutkan kening. Jika kamu masih ingin menemui wanita penghibur setiap 3 bulan seperti di masa lalu, tapi kamu juga ingin punya anak, maka mintalah Zhang Mengmeng atau wanita lain untuk melahirkannya untukmu, jangan ganggu aku. Siapa bilang aku ingin punya anak dengan wanita lain? Siapa bilang aku ingin bercerai? Leng Xicheng meliriknya, ekspresinya tampak agak serius. Kamu masih saja menyangkalnya. Kamu dengan dia, bukannya kalian. Kamu berharap aku memiliki hubungan dengan Zhang Mengmeng. Pertanyaan Leng Xicheng langsung membuat Gu Qingqing merasa sedikit tercengang. Ia bertanya dengan merasa sedikit aneh, tapi, bukannya dia juga ada di sana ketika kamu berada di Eropa. Beritanya begitu heboh di Weibo, selain itu hari ini kalian juga pergi ke Star bersama. Ayahnya adalah ketua Dewan Grup Leng mengalami masalah, ia menggantikan ayahnya untuk datang. Mengenai hari ini, aku sedang membahas bisnis dengannya di Star, bukannya Modong yang juga ada di sana. Tetapi kamu tadi masih terus memujinya, kamu juga merasa dia sangat luar biasa, sangat cocok bersamamu. Jadi, kamu tadi marah karena aku bersamanya, jadi kamu cemburu. Leng Xicheng tiba-tiba mengatakan kalimat itu, dan langsung membuat Gu Qingqing tercengang. Ia cemburu, tetapi ia tidak pernah berani menunjukkan rasa cemburunya di depan Leng Xicheng. Ia tahu betapa menyebalkannya wanita yang cemburu. Aku tidak. Leng Xicheng mendesah dan memeluknya dengan erat, aku tidak punya orang lain, hanya kamu. 677 hanya kamu, 7. Otak Gu Qingqing langsung kosong, sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari langit dan terbentur di kepalanya, membuatnya merasa pusing. Aku tidak punya orang lain, hanya kamu. Bukankah itu berarti, Leng Xicheng dan Zhang Mengmeng tidak memiliki hubungan sama sekali? Kamu dan Zhang Mengmeng. Kamu kira, Zhang Mengmeng akan memiliki hubungan asmara denganku dalam situasi aku masih punya istri? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, gunakan otakmu sebelum berbicara. Tentu saja Gu Qingqing tahu tentang urusan keluarga Zhang Mengmeng, jika bersama dengan Leng Xicheng, pasti akan menikah secara langsung. Seperti Su Zipei, ia tidak akan menjadi orang ketiga seperti Chen Wenji.
Tetapi, siapa tahu apakah Leng Xicheng akan berselingkuh atau tidak, dan apakah ia akan menyukai wanita lain atau tidak. Bagaimana jika Zhang Mengmeng tidak memiliki latar belakang keluarga seperti itu? Bagaimana jika Zhang Mengmeng hanyalah seorang gadis biasa, seperti Chen Wenji, sama seperti 12 wanita Jinling sebelumnya? Leng Xicheng menjawab dengan tenang, aku tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Gu Qingqing kehilangan kata-kata. Beberapa saat kemudian ia baru tiba-tiba teringat, kalau begitu hari-hari ketika kamu pergi ke Eropa, kenapa? Kenapa tidak meneleponnya, tidak mengirim pesan teks WeChat padanya, dan juga tidak peduli padanya? Bahkan ia sendiri sudah mengirimkan sebuah pesan WeChat pada Leng Xicheng, kan? Meskipun akhirnya ia menarik kembali pesannya, tapi pria ini harusnya masih menerima notifikasi. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, ia melihat ada warna hijau tebal di bawah mata Leng Xicheng. Leng Xicheng biasanya selalu melatih tubuhnya, lingkaran hitam di bawah matanya tampak begitu berat, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Leng Xicheng bekerja melampaui batasnya setiap hari. Leng Xicheng berkata dengan suara tenang, tidak apa-apa, hanya bekerja. Di hari-hari ketika ia pergi ke Eropa, ia hampir tidak memiliki waktu tidur lebih dari 3 jam sehari. Bahkan jika selfie yang ia ambil di pagi hari, itu juga saat dalam pemeriksaan dengan vendor lokal. Ponselnya hilang, jadi ia tidak bisa menghubungi Gu Qingqing. Karena ponselnya yang hilang, Leng Xicheng harus menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan kembali. Gu Qingqing juga tidak tahu betapa capeknya Leng Xicheng di Eropa, ia hanya tahu bahwa Leng Xicheng memang kembali beberapa hari lebih awal daripada yang diekspektasikan. Hanya saja, saat itu ia terkejut melihat Leng Xicheng dan Zhang Mengmeng muncul di Star, dan melupakan hal-hal itu. Bagaimana denganmu? Setelah membahas tentangnya, Leng Xicheng juga mulai bertanya pada Gu Qingqing. Kenapa kamu akan berada di Star dengan pakaian seperti itu? Kenapa menari di atas panggung? Pada saat itu Gu Qingqing hanya mengenakan rompi kecil, ia juga merobek sebagian besar roknya. Untungnya ia mengenakan celana dalam, jika tidak, ia hampir sama sekali tidak bisa menyembunyikan pemandangan di bawah roknya. Terutama, rok yang dirobeknya itu memiliki bulu kain di samping, seperti sedang memberi petunjuk kepada para pria bahwa roknya masih bisa ditarik lebih pendek. Aku juga pergi untuk membahas bisnis, apakah tidak boleh? Gu Qingqing menoleh dan memelototinya. Apakah hanya kamu yang bisa membahas bisnis di Star, dan aku tidak bisa ke Star untuk membahas bisnis? Membahas bisnis di Star, Leng Xicheng menyipitkan matanya, menurutku Lin Zuyi itu memang tidak ingin hidup lagi. Cepatlah mengundurkan diri. Leng Xicheng, dari mana Gu Qingqing berani mengatakan bahwa ia pergi minum untuk meredakan amarahnya karena ia cemburu tentang Leng Xicheng dan Zhang Mengmeng. Setelah diam cukup lama, ia baru berkata, karena Yuyu gagal kencan buta, jadi. Apa hubungannya denganmu jika kencan butanya gagal? Lain kali jika kencan butanya berhasil, apakah kamu akan merayakannya dan berpesta bersamanya? 678 hanya kamu, 8. Leng Xicheng mengucapkan beberapa patah kata dengan wajah dingin, Gu Qingqing yang di depannya sedikit mengernyit, tampaknya sedikit tidak nyaman. Kenapa, kamu masih ingin berpura-pura? Leng Xicheng mengangkat tangannya, seolah-olah ingin memukulnya. Namun ia hanya mengayunkannya saja, dan tidak benar-benar berniat untuk menamparkan Gu Qingqing. Tetapi, ketika melihat Gu Qingqing mengerutkan kening dan kepalanya seperti benar-benar merasa sedikit tidak nyaman, Leng Xicheng menjadi sedikit cemas lagi. Ia lalu berkata dengan suara sedikit berat. Apakah kamu merasa sedikit sakit? Tidak, hanya merasa sedikit tidak nyaman. Gu Qingqing sedikit mengernyit, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Leng Xicheng teringat bahwa Gu Qingqing mengalami pukulan berat di kepalanya, dan sekarang masih ada penyumbatan darah di dalamnya, jadi ia juga tidak berani sembarang bertindak. Pada saat yang sama, ia pun merasa lebih bersalah. Mengapa ia bisa begitu bodoh? Sudah jelas tahu bahwa kepala Gu Qingqing sedang sakit, tapi tadi ia masih memperlakukannya dengan begitu. Apakah sakit? Leng Xicheng bertanya dengan tenang. Ia menarik Gu Qingqing ke sisinya dan menggunakan tangannya untuk mengusap kepala istrinya, membiarkan kepalanya yang sedikit tegang menjadi lebih rileks. Apa yang nenek katakan, bagaimana kesehatanmu? Gu Qingqing menggelengkan kepala, tidak apa-apa, nenek bilang aku harus lebih hati-hati di masa depan dan jangan berolahraga terlalu keras. Sekarang aku minum obat setiap hari,
seharusnya tidak ada masalah serius. Leng Xicheng mengangguk, ia menundukkan kepala dan melihat memar di tubuh Gu Qingqing, hatinya merasa agak bersalah. Kalau begitu bagaimana dengan tubuhmu? Masih sakit, kah? Gu Qingqing menundukkan kepala dan menatapnya, ia memikirkan tentang perilaku kasar Leng Xicheng tadi, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu tadi, di dalam. Karena tadi Gu Qingqing kehilangan kesadaran, ia pun tidak tahu apakah Leng Xicheng. Leng Xicheng tampak sedikit kesulitan, tidak. Melihat Gu Qingqing menangis, mana mungkin ia bisa melanjutkannya. Jika menghitung jam, ia memperkirakan bahwa ia sudah hampir 1 bulan tidak menyentuhnya. Kegilaan tadi itu, pertama karena marah, mengenai alasan kedua, sebagian besarnya juga karena ia sudah lama tidak bersamanya, ia benar-benar sangat menginginkannya. Tetapi jika terus melanjutkannya, Leng Xicheng ragu, apakah ia akan memiliki disfungsi seksual di masa depan. Seperti ingin mengganti topik, Leng Xicheng mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang. Mari kita mandi. Setelah mengatakan itu, Gu Qingqing masih sedikit melawan. Ia tahu bahwa mandi bersama Leng Xicheng pasti bukan mandi sederhana saja, dan pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Tubuh Gu Qingqing masih sakit, ia masih sedikit lemas, terutama pergelangan tangannya yang memar. Diam-diam, ia teringat kembali perilaku kasar Leng Xicheng tadi. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng benar-benar menggendongnya ke bak mandi, kemudian memandikannya dengan serius, serta tidak sembarang melihat dan menyentuhnya sama sekali. Leng Xicheng sendiri tahu bahwa jika ia melihat dan menyentuh secara sembarangan, api yang ada di dalam dirinya pasti akan menyala dalam sekejap. Saat ia ingin memoleskan sabun mandi, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Aku akan melakukannya sendiri. Leng Xicheng juga tidak menolaknya dan langsung menyerahkannya pada Gu Qingqing, kemudian memandikan diri sendiri. Setelah keduanya selesai mandi tanpa berbicara, Leng Xicheng bangkit lagi dan menggendongnya, lalu berjalan keluar dari bak mandi. Kemudian ia mengambil handuk mandi dan menyeka tubuhnya hingga kering. Gu Qingqing berkata dengan cemas, aku akan melakukannya sendiri. Leng Xicheng juga tidak menolaknya, kedua orang itu mengeringkan tubuh masing-masing, lalu memakai pakaian. Ketika hendak istirahat, Leng Xicheng malah berbalik, dan membuka rok baju tidurnya. Pada akhirnya pria ini masih tidak bisa menahan diri dan ingin melakukannya, kan? Namun Gu Qingqing sedikit menolak, hari ini, aku merasa sedikit tidak nyaman. Leng Xicheng mengangguk, aku tahu. Kemudian membuka rok baju tidurnya dan menarik celana bawahnya lagi, tampaknya seperti ingin segera menidurinya. 679 hanya kamu, 9. Gu Qingqing sedikit tidak senang, Leng Xicheng, aku hari ini benar-benar tidak bisa. Leng Xicheng berkata dengan ekspresi tenang, kamu kira, aku ingin menidurimu. Jika kamu tidak ingin meniduriku, lalu apa yang kamu inginkan? Leng Xicheng menekan pergelangan tangan dan kakinya hingga ia kesakitan, terutama pada bagian sensitifnya. Karena perilaku kasar Leng Xicheng tadi, bagian itu terasa sakit jika ia bergerak, tubuhnya seperti dirobek, terasa panas dan sedikit menyakitkan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, kemudian berbalik untuk mengambil sebuah kotak kecil bulat dan membukanya. Begitu membukanya, aroma dari krim putih itu seperti sebuah yogurt beku yang mengeluarkan udara dingin dan menyegarkan. Sensei itu menyerbu ke wajahnya dalam sekejap. Leng Xicheng menggunakan jari putihnya untuk mengambil sedikit krim, lalu membuka rok Gu Qingqing. Gu Qingqing yang bisa menduga apa yang akan dilakukan suaminya pun segera menutup roknya seraya berkata, jangan. Bagaimana bisa sembuh jika tidak diberi obat? Leng Xicheng mengangkat matanya dan sedikit memelototinya. Tapi Gu Qingqing tetap tidak akan membiarkan Leng Xicheng melakukannya. Jangan, aku akan melakukannya sendiri. Leng Xicheng tidak menolaknya, ia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan meliriknya dengan tenang, ekspresinya tampak tersenyum tetapi juga tidak tersenyum. Kamu akan melakukannya sendiri. Kamu yakin? Aku, baiklah. Ketika mendengar kata-kata itu, Gu Qingqing tidak bisa mengatakan apapun. Jika ia ingin mengobati lukanya sendiri, ia juga tidak tahu bagian mana yang terluka. Namun ia juga tidak bisa membiarkan Leng Xicheng menyentuhnya. Apa kamu bisa melihatnya sendiri? Suara Leng Xicheng terdengar tenang, ia kembali berkata. Bagaimana jika kamu memoleskannya dengan tanganmu sendiri, dan aku membantumu melihatnya? Gu Qingqing langsung melebarkan matanya.
Ia menggunakan tangannya untuk mengoleskan salep itu di lukanya, sementara Leng Xicheng melihatnya dari samping. Apalagi ia harus menerima petunjuk dari pria itu. Itu bahkan lebih parah. Leng Xicheng melihat mata Gu Qingqing yang cantik, ditambah dengan wajah yang sedikit berdarah tadi, serta sudut bibirnya yang kering. Wanita ini terlihat seperti menantu perempuan yang tersiksa. Ia menurunkan pandangannya sedikit, bulu matanya yang panjang menyembunyikan perasaan di hatinya. Di permukaan ia masih memiliki ekspresi, terserah kamu mau mengaplikasikannya atau tidak, aku terlalu malas untuk melakukannya, itu benar-benar membuat Gu Qingqing tidak enak hati. Gu Qingqing mengambil sedikit salep, dan mengulurkannya ke bagian bawah tubuhnya. Tangannya tampak gemetar, ia bahkan tidak bisa menemukan tempatnya, apalagi mengaplikasikan obat itu di lukanya. Leng Xicheng bersandar di samping, ia menyampingkan tubuhnya sambil menutup matanya, seperti terlalu malas untuk menatap Gu Qingqing. Beberapa saat kemudian ia berkata dengan tidak sabar, "Apakah kamu sudah siap? Aku mau tidur." Pada saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia terlihat mengeluhkan Gu Qingqing yang terlalu lelet, ia kan ingin beristirahat lebih awal. Gu Qingqing marah, ia membalikkan tubuhnya dan memunggungi Leng Xicheng, tidak membiarkan pria itu melihatnya. Tetapi ia mengangkat tangannya di udara cukup lama, dan masih tidak bisa mengaplikasikannya. Hal seperti ini lebih menyulitkan daripada ia harus bersembunyi dari orang lain untuk melakukannya. Tetapi jika Leng Xicheng masih berbaring di sampingnya, tidak peduli bagaimanapun rasanya tidak beres. "Apakah kamu sudah siap?" Di belakangnya, terdengar suara Leng Xicheng yang sedikit puas. Hal itu langsung membuat Gu Qingqing tidak tahu harus melakukan apa. Bagaimana jika aku pergi ke kamar mandi sendiri? Benar-benar merepotkan. Leng Xicheng memelototinya dengan dingin, kemudian menatap ke arahnya. Ia mengambil sedikit salep obat sambil berkata dengan tidak puas, "Jangan bergerak. Selesaikan lebih awal agar bisa tidur lebih awal." Setelah mengatakan itu, ia juga tidak peduli dengan perlawanan Gu Qingqing. Ia menekan wanita itu ke kepala tempat tidur, dan mengulurkan tangannya ke sana. 680 hanya kamu, 10. Sensasi dingin salep beraroma min itu pun menyebar di tubuh Gu Qingqing dalam sekejap. Perasaan segar dan menyenangkan itu meredakan rasa panas di area lukanya, dan kini terasa jauh lebih nyaman. Hanya saja, selama ia menundukkan kepalanya, ia bisa melihat Leng Xicheng yang menundukkan kepalanya dan menatap ke tubuhnya dengan tatapan tenang. Terutama, jari-jarinya yang masih mengoleskan salep. Sensasi dingin salep itu juga menyebar di ujung jari Leng Xicheng yang sedikit hangat dan kering, benar-benar membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasakan rasa malu, serta perasaan lain yang sulit dikatakan. Kalian mungkin berpikir perasaan itu adalah perasaan nyaman ketika mengoleskan salep di bagian luka. Tapi Gu Qingqing sendiri tahu bahwa bukan seperti itu. Ia hanya memiliki Leng Xicheng, Gu Qingqing juga hanya mencintai Leng Xicheng. Bahkan jika ia marah karena Leng Xicheng tidak pernah benar-benar menganggapnya berarti, serta masih suka mencari wanita lain, dan ia juga tahu bahwa Leng Xicheng mungkin masih merindukan Su Zipei. Tapi, ia dan Leng Xicheng sudah bersama selama 3 tahun, dan pria ini tahu setiap bagian dari tubuhnya, juga tahu bagaimana membuatnya menyerah secepat mungkin. Bahkan meskipun saat itu Gu Qingqing sendiri tidak menginginkannya. Selama Gu Qingqing melihat Leng Xicheng menundukkan kepala, sorot mata Leng Xicheng tampak serius saat membantunya mengoleskan salep. Poni suaminya tampak jatuh menutupi dahinya, bulu matanya yang panjang juga tidak bisa menyembunyikan cahaya redup di pupil mata kuningnya. Leng Xicheng sangat fokus, ekspresinya juga sangat tenang, bibir tipisnya sedikit berkerut, bahkan alisnya yang panjang dan halus juga sedikit berkerut. Gu Qingqing tahu ekspresi ini, itu menunjukkan bahwa Leng Xicheng sedang melakukan sesuatu dengan serius. Dari ekspresi Leng Xicheng tidak terlihat seperti sedang membantunya mengaplikasikan salep, tapi sedang memperbaiki porselen yang berharga. Namun, sikapnya saat ini lebih menarik perhatian orang dibandingkan dengan perilakunya yang biasanya gila dan kejam. Gu Qingqing menutup matanya, ia mengangkat kepalanya ke belakang dan tidak melihat ataupun memikirkannya lagi. Namun semakin ia ingin mengalihkan perhatiannya dengan menutup matanya, ia semakin merasakan gerakan Leng Xicheng yang sedang mengaplikasikan salep di lukanya dengan cermat. Kini isi kepalanya sedang dipenuhi oleh Leng Xicheng. Akhirnya ia baru bisa bernafas lega setelah melihat Leng Xicheng mundur. Tapi ternyata pria itu mundur karena salep di tangannya sudah habis, dan ia mengambil salep lagi kemudian kembali mengoleskannya ke luka Gu Qingqing. Begitu Leng Xicheng kembali menyentuhnya, seluruh tubuh Gu Qingqing langsung terkejut,
jari kakinya, jantungnya, otaknya, seluruh tubuhnya seperti sedang kesemutan dan gatal yang sulit dikatakan. Hal ini benar-benar membuatnya sulit untuk menahan diri. Ketika Leng Xicheng memperlakukannya dengan marah tadi, ia tidak memiliki banyak perasaan lain selain merasa terhina dan marah. Tetapi saat ini berbeda, kini pria itu sedang mengoleskan luka di bagian yang sedikit sakit dan gatal, dengan kuku yang sengaja dirapikan. Gerakannya sangat lembut, membuat Gu Qingqing seperti ikan yang sekarat di laboratorium. Leng Xicheng seperti mengambil pisau bedah dan membuka tubuhnya, mempelajari berbagai strukturnya. Sedangkan Gu Qingqing malah. Ia mencengkeram spray dengan kuat dan menutup matanya rapat-rapat. Meskipun bibir bawahnya masih sakit, tapi ia tetap menggigitnya karena takut mengeluarkan satu atau dua suara yang tidak senonoh. Tubuhnya tampak tegang, dan ia tidak berani sembarangan bergerak. Ia tidak tahu mengapa waktu seolah berjalan begitu lambat. Kenapa tindakan mengaplikasikan obat ini bisa terasa begitu mematikan baginya. Selanjutnya bab 681 hanya kamu, 11.